Bagaimana jika manusia punya insang dan bisa bernapas di bawah air seperti ikan? Betapa asyiknya berenang bersama lumba-lumba dan penyu selama yang Anda mau. Akankah bernapas di bawah air berarti kita akhirnya bisa menjelajahi seluruh perairan di bumi? Apakah kita akan meninggalkan kehidupan di darat dan pindah ke dasar laut? Mungkin kita akan melihat betapa tercemarnya lautan kita dan membersihkannya. Inilah yang terjadi jika kita bisa bernapas di bawah air. Manusia pastinya tidak memenuhi syarat untuk hidup di air. Berapa lama Anda bisa menahan napas? Jika Anda bukan penyelam bebas profesional, dan bukan termasuk suku bajau yang bisa bertahan di bawah air hingga 13 menit, kemungkinan besar Anda hanya bisa menahan napas sekitar 2 menit. Namun tanpa latihan, kemungkinan besar Anda ingin menyerah hanya dalam 30 detik. Kalau saja kita bisa menarik napas dalam-dalam di bawah air, hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Atau akankah mereka melakukannya? Ternyata, kemampuan mengeluarkan oksigen dari air saja tidak cukup untuk mengubah Anda menjadi penghuni perairan penuh waktu. Mengapa? Karena jika Anda pindah ke laut dalam, Anda akan menderita hipotermia. Saat itulah suhu tubuh Anda turun di bawah 35 derajat Celcius. Jantung dan sistem saraf Anda tidak berfungsi, organ-organ Anda sedang menuju kegagalan total. Anda tidak dapat bertahan hidup di air dingin lebih dari 90 menit. Namun bagaimana jika Anda tidak mendalaminya terlalu dalam? Bisakah Anda menetap di dekat permukaan? Ya, ketika kita mengatakan tubuh kita tidak cukup cocok untuk hidup di bawah air, yang kami maksud bukan hanya bernapas. Kita tidak hanya tidak memiliki cukup bulu atau lemak di tubuh untuk menghangatkan diri di air dingin dan mencegah hipotermia, tetapi kita juga kekurangan sirip. Tentu saja, Anda bisa membeli sepasang ini, tapi jujur saja, anggota tubuh kita tidak terlalu efisien saat berenang. Selain itu, mata kita tidak beradaptasi untuk melihat di bawah air. Namun jika Anda tidak berada di dekat terumbu karang, tidak banyak yang bisa dilihat. Harapkan 24 jam kegelapan. Sebagian berlumpur. Anda perlu belajar bahasa isyarat, karena Anda tidak akan bisa mengatakan apapun tidak setelah paru-paru Anda terisi air, tidak akan ada yang bisa membuat pita suara Anda berfungsi. Lupakan tentang pesan teks. Faktanya, lupakan barang elektronik apapun yang tidak tahan air. Jika Anda pernah menjatuhkan ponsel Anda ke dalam kolam, Anda tahu bahwa ponsel itu tidak akan berfungsi. Dan bayangkan saja makan malam Anda disajikan di bawah air. Pernah mencoba makan pasta di dasar laut? Insang tidak membiarkan kita bergerak di bawah air, tapi mereka membantu kita dalam banyak hal. Konstruksi bawah air akan jauh lebih aman. Jatuh dari gedung pencakar langit ke laut tidak akan membunuh Anda. Kita mungkin akan beralih ke sistem transportasi umum baru kereta bawah air. Air yang mengalir deras akan membawa Anda ke tujuan, tidak ada gas rumah kaca yang dihasilkan. Jangan lupa jumpsuit neoprene Anda untuk membuat Anda tetap hangat. Dalam perjalanan di bawah air ini, kita akan melihat betapa tercemarnya lautan kita. Cepat atau lambat, kita akan mulai membersihkan semua plastik yang kita buang ke laut, dan semua bahan kimia yang kita buang ke laut. Kita akan mulai menanam banyak tanaman yang toleran terhadap garam quinoa, beet, kurma, kangkung laut untuk makanan kita, dan tanaman lain seperti rumput wiggeon untuk makanan ikan dan udang. Faktanya, insang akan mengubah hidup kita. Mungkin suatu hari nanti, dengan keajaiban bioteknologi, kita akan mampu menarik napas dalam-dalam di bawah air.